Haleluya, shalom saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini saya menyaksikan kesaksian lawatan dan pesan Tuhan yang saya alami, dan Tuhan rindu saya tetap bersaksi apapun yang saya hadapi, saudaraku, karena Tuhan memang mau saya menyaksikan tentang kuasa pekerjaan Tuhan yang luar biasa untuk kemuliaan namanya, saudaraku. Dan pada tanggal 15 Agustus waktu saya memuji, menyembah, bersekutu kepada Tuhan, saya mengalami urapan Roh Kudus, dipenuhkan Roh Kudus. Di situ saya 1,5 jam saya berdoa, saya mengalami kuasa Tuhan. Saya tidak berhenti dalam bahasa roh, tetapi di situ Tuhan ingatkan kepada saya kembali bahwa saya jangan bosan, saksikan tentang hari Tuhan yang akan datang. Itu yang Tuhan taruh di hati saya, dalam roh saya, dan saya mengalami luar biasa. Tuhan bilang kamu akan dicela, dicemooh, diolok-olok, bahkan dikatakan hal yang tentunya saudaraku membuat mungkin kita tidak mampu, tetapi Tuhan sudah ingatkan sebelumnya. Sebelum perkataan itu datang, saya dikatakan ya orang gila, orang stres, tapi saya tidak marah karena saya mengalami pekerjaan Roh Kudus, dan itu yang saya alami. Dikatakan orang stres karena memang itulah yang akan terjadi di hari Tuhan, saudaraku, di mana dikatakan Tuhan dalam Petrus 2 pasal 3 ayat yang ke-3. Di sana dikatakan firman Tuhan jelas. Yang pertama harus kamu ketahui ialah pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Itu kata firman Tuhan sangat jelas, saudaraku, bagaimana di akhir zaman akan terjadi demikian. Tapi firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Di sini dikatakan ayat selanjutnya, akan tetapi ayat 8, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini jelas firman Tuhan yang saudaraku kasih dalam Tuhan. Mari perhatikan dengan baik firman Tuhan, ya dan amin. Dan di situ saya diingatkan, jangan bosan, jangan jemu, saudaraku. Dan pada tanggal 16 tengah malam saya dibangunkan Tuhan, saya berdoa di situ. Tuhan urapi saya saat saya bersekutu kepada Tuhan. Tuhan ingatkan untuk tetap menyampaikan tentang sebagai anak-anak Tuhan kita mempersiapkan diri untuk ada di hadapan Tuhan saat Dia kembali. Tuhan rindu supaya orang percaya mencari Tuhan dalam hari-hari yang dia lewati,
waktu yang ada Tuhan mau tetap mengutamakan Tuhan. Artinya sebagai orang percaya, saudaraku, mungkin kita berpikir hanya ya hari Minggu saja datang bersekutu beribadah. Ya, itu memang terpenting dan sangat penting bagi setiap umat Kristiani. Tetapi hari-hari ini maksudnya kalau sebelumnya kita tidak melakukan, artinya hanya kita berpikir hari waktu-waktu ibadah yang ditetapkan di mana saudara beribadah. Bukan itu maksudnya. Hari-hari di mana kita tidak ada waktu ditentukannya ketetapan beribadah bersama di gereja atau di persekutuan. Hari-hari lain pun saudara, Tuhan sangat mencari orang yang datang kepada Tuhan. Misalnya saat saudara di rumah, luangkan waktu yang ada sebelum saudara bekerja. Tuhan mau berdoa, menyerahkan hidupnya, menyembah Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan bersama keluarga, anak-anak Tuhan. Artinya setiap keluarga orang percaya, bahkan mungkin pribadi saudara sendiri, orang-orang percaya, itu yang Tuhan mau. Membaca firman-Nya, waktu yang ada gunakan dengan baik, maksudnya dengan hikmat Tuhan, dan juga di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya. Puji Tuhan saudaraku dalam Tuhan. Dan Tuhan mau kita harus berdoa, berjaga-jaga, berwaspada. Artinya tetap dalam persekutuan yang semakin giat, semakin bersungguh-sungguh. Dan saudaraku, sehingga kalau Tuhan datang, Tuhan melihat dari setiap sikap dan perbuatan orang percaya yang benar-benar mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Dan itu saudaraku, mari perhatikan dengan baik. Dan ini yang saya alami, saya harus bagikan karena Tuhan mau saya menyampaikan ini untuk menguatkan kita, untuk kita lebih lagi memperhatikan hari-hari ini. Saudaraku, jangan kita anggap remeh, sepele. Apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita, itulah yang terbaik untuk keselamatan saya dan saudara. Dan juga Tuhan selalu mengingatkan tentang hari Tuhan, bahwa Dia akan datang. Karena itu dikatakan firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Di sini dikatakan firman Tuhan. Jadi di sini Tuhan mau supaya kita lebih lagi hidup berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kesempatan yang Tuhan beri dalam ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara dalam Tuhan, itu yang Tuhan mau. Kesempatan itu kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, saudaraku, di dalam Tuhan. Dan juga sebelum hari Tuhan datang, Tuhan katakan bahwa setiap orang percaya itu, saudaraku, dia dimateraikan dengan Roh Kudus. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 di sana, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu pembebasan yang menjadikan kita milik Allah
untuk memuji kemuliaan namanya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, betapa pentingnya orang percaya dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda dia anak Allah. Dan juga firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-20 sana tentang antikris. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Saudaraku, orang yang diperlengkapi Tuhan, dia semakin diberi Tuhan, yaitu pengetahuan yang dari Tuhan. Dia mengerti hari-hari yang dia jalani, karena dia ada bersama dengan Tuhan, dan Roh Kudus yang memenuhi hidup orang percaya itulah yang bekerja dalam hidup kita. Karena itu dikatakan firman Tuhan dalam ayat yang ke-27, sebab di dalam diri kamu telah ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajarkan kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi saudaraku, orang percaya diperlengkapi Tuhan untuk lebih lagi memiliki hikmat yang daripada Allah. Karena itu Roh Kudus bekerja mengingatkan orang percaya. Jadi saudaraku, kita harus tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan akan bekerja bagi orang percaya, meneguhkan firman-firman yang telah didengarkan sehingga tidak bimbang, tidak ragu. Kapanpun hari Tuhan, dia akan siap sedia, semakin setia, semakin sungguh-sungguh, sebab dikatakan orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang menanti Tuhan. Jadi dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada waktu itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur dalam nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang percaya mempercepat kedatangan Tuhan. Itu firman Tuhan bagi kita. Jadi perhatikan dengan baik, Tuhan berkarya atas kehidupan kita, di mana di dalam kesaksian saya yang saya alami itu, saudaraku, pada tanggal 19 Agustus ya, saya telah kirim kesaksian yang berjudul kesaksian terbaru akhir zaman. Dan di situ juga saudaraku, saya dilawat Tuhan. Ini mengenai bagaimana nantinya antikris itu akan benar-benar Tuhan izinkan. Karena itu Tuhan selalu ingatkan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Setiap pribadi orang percaya diperlengkapi dengan roh dan firman, berjalan bersama Tuhan dalam firman-Nya, tidak lalai dengan waktu yang ada, tidak terbawa arus dunia yang jahat, yang rusak dengan segala tawaran yang indah-indah. Karena itulah yang membuat orang akan terhanyut sehingga tidak memperhatikan bagaimana Tuhan akan datang, sehingga hari itu akan tiba seperti pencuri, dan orang yang tidak siap sedia akan kaget, terkejut. Tetapi orang percaya, saya percaya, karena dia ada roh pengurapan, Roh Kudus, dia tidak akan takut. Dan di situ tentang antikris, saudaraku. Dan juga tanggal 21 jam 2 subuh
Di kesaksian saya yang terakhir itu yaitu di situ bagaimana Tuhan bekerja, sama halnya jam 2 subuh saya dibangunkan, dan di situ tentang antikris akan bekerja, tentang antikris. Kenapa Tuhan memberitahu sebelum ia datang? Orang percaya mempersiapkan hidup dalam persekutuan yang semakin erat, semakin bergaul karib dengan Tuhan, supaya maksudnya diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, yaitu kuasa Allah. Di situ ada otoritas, ada wibawa Tuhan beri bagi orang percaya yang dari tempat maha tinggi, saudaraku. Supaya orang percaya yang benar-benar mengasihi Tuhan, Tuhan akan singkirkan pada waktunya Tuhan, sebelum antikris menguasai dunia ini sepenuhnya. Di situ, saudaraku, di situ juga Tuhan menjamah saya untuk menyampaikan tentang antikris akan bekerja. Orang percaya harus bersungguh-sungguh, harus tekun, harus diperlengkapi, dan orang percaya harus dibaptis dengan Roh, karena itu memang firman Tuhan itu tandanya dia milik Allah. Karena juga saudaraku, antikris akan memiliki hal yang sama, tanda miliknya itu tanda 666. Jangan kita berpikir anak-anak Tuhan, orang percaya itu dongeng, tidak. Tunggu waktunya Tuhan. Tapi sebelum itu terjadi, mari kita sungguh-sungguh, mari kita memperlengkapi hidup kita. Siapapun kita, orang percaya, umat Kristiani, Tuhan mau supaya kita diselamatkan, bukan ditimpa murka dan binasa. Karena itu tujuan Allah bagi setiap hidup umat Tuhan, orang yang mengasihi dan hidup takut akan Tuhan. Di situ juga saya waktu melayani puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan, saya dibuat Tuhan menari, saudaraku, memuji Tuhan, bersukacita, sambil saya dibuat Tuhan tidak bisa memuji Tuhan dengan bersuara atau diizinkan Tuhan bisu. Saya saksikan ini. Karena itu, saudaraku, biar ini memotivasi, memberkati kita. Tuhan katakan, aku mencari penyembah dalam roh dan kebenaran di akhir zaman. Kenapa ini penting, saudaraku? Kita